Pace bene, masih di mea culpa. Apa yang mau kita cari dengan atribut-atribut kekatolikan yang kita miliki? Nah, apa maksud dari video ini? Saya mau berangkat dari latar belakang. Bagi kita yang sering mengikuti konten-konten kekatolikan di media sosial, kita menemukan satu isu menarik. Bagaimana seharusnya iman kekatolikan itu dirayakan? Ada dua ekstrim yang muncul. Yang satu kadang suka yang maju, tetapi kadang terlalu maju juga. Dengan mencoba membuat improvisasi dalam perayaan Ekaristi, mencampurnya dengan kebiasaan-kebiasaan lain tentang misalnya cara berdoa yang supaya disukai orang. Ini bisa menjadi sandungan supaya disukai orang. Oh, biarlah kita buat lebih menarik Ekaristi itu supaya orang makin tertarik untuk datang ke gereja. Saya pikir itu bisa menjadi motivasi yang keliru dalam merayakan Ekaristi. Puncaknya adalah Kristus, dan bukan terutama supaya disukai orang, tetapi di sana kita mengingat kembali karya keselamatan dan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghidupi hari demi hari hidup kita dan mensyukuri karya keselamatan itu dengan perayaan Ekaristi. Itu satu sisi, terlalu maju. Di sisi lain, ekstrim lain adalah karena kesal dengan yang terlalu maju atau karena motivasi lain, ingin merayakan iman kekatolikan itu dengan lebih kuno, harus yang benar-benar seperti dulu lah katanya. Meski pantas diperdebatkan, dulu yang mana? Dulu yang Kristus inginkan atau dulu yang penuh dengan kemewahan, kemeriahan, gaya-gaya Eropa? Mudah-mudahan mengerti ya, misalnya bagaimana perayaan itu harus menghadap dinding, harus dengan pakaian yang berbau ke Roma-Romaan, harus dengan bahasa Latin. Jadi bahwa bahasa Latin masih dipakai oke, bahwa liturgi itu harus otentik, harus benar-benar membawa kita pada kekusyukan oke, tetapi bisa juga pemujaan berlebihan pada satu kultur tertentu. Nah, dua sisi yang kadang terlalu ekstrem bisa membuat kita lupa mau apa sebenarnya dengan menjadi Katolik, dengan merayakan Ekaristi, dengan semua simbol-simbol ini. Jangan sampai kita jatuh menjadi Katolik atributif. Lebih mengagungkan atribut yang kita miliki. Bahwa perlu ada atribut itu, pakaian-pakaian, bahasa-bahasa, jenis lagu, jenis nada yang dipakai. Itu perlu. Perlu juga itu. Tetapi semua itu kiranya mengantar kita pada kedalaman dari perayaan itu sendiri. Apa mau dicapai dengan perayaan itu? Oke, saya menemukan satu tulisan di sini. Apa persoalan yang kita miliki? Yang pertama itu adanya konfrontasi atau apalah di pertentangan antara esensi iman dan atribut luar. Ini kadang menjadi dua hal yang seharusnya bisa berjalan bersama, tetapi bisa menjadi bertentangan. Orang menjadi asik pada penekanan tampilan-tampilan. Terjadi tuh, harus begini kita rayakan liturgi kita. Sementara gereja sudah benar mengeluarkan dokumen resminya tentang bagaimana gereja iman ini dirayakan, bagaimana Ekaristi dibuat. Nah, dua ekstrem tadi menjadi persoalan. Satu, terlalu Allah mengerti katanya, lalu berusaha membuat kemajuan-kemajuan supaya disukai orang, dan di sisi lain mundur ke belakang seolah-olah yang kita buat sekarang salah. Padahal otoritas yang dimiliki oleh gereja sendiri, dengan otoritas itu, gaya misa sekarang yang biasa ini itu diakui. Tidak harus seperti model yang kembali ke abad pertengahan yang Yesus sendiri tidak lihat itu. Secara manusiawi dan kronologis ya, Yesus tidak melihat misa tridentil atau misa apa. Saya bukan anti kepada salah satu ini, tetapi yang saya anti
adalah terlalu menekankan atribut-atribut sampai lupa pada esensi iman. Lupa pada hubungan personal dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar tindakan luar semata yang diperhatikan. Ketika Katolik terlalu fokus pada penampilan dan seremoni, ada risiko bahwa esensinya itu terabaikan. Dan itu dilihat juga oleh teman-teman kita yang Protestan, yang selalu dengan syukurlah memasang mata untuk melihat ada yang salah dalam pengaplikasian orang Katolik beberapa secara kasuistik, ya enggak semua, terhadap kecintaan pada tradisi ini. Bisa menjadi terabaikan nilai yang paling utama. Misalnya soal bagaimana ritual itu dirayakan, kemana pusat perhatiannya? Apakah masih kepada Tuhan atau pada kemeriahan perayaan itu? Manusia memang melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Itu kutipan yang dipakai untuk menekankan mau apa saya dengan perayaan yang kuikuti ini. Kadang keren juga memang dengan bahasa yang resmi, tanda petik resmi, bahasa Indonesia pun resmi. Misalnya di Basilika ini, di Santo Petrus, di dua umat biasa itu dipakai dua dari berbagai daerah. Mau mengatakan ini pun dipakai dalam perayaan Ekaristi, bahasa ini. Minggu kemarin itu misa bersama dengan anak-anak dalam hari raya Trinitas Tersuci. Ada bahasa Arab juga dalam dua umatnya. Ternyata dipakai juga. Jadi manusia memang punya kecenderungan untuk melihat apa yang di depan mata. Tetapi kita perlu diingatkan lagi bahwa Tuhan itu melihat hati. Dan memang orang yang mempersiapkan hatinya dalam perayaan tentu mengindahkan atribut itu juga. Atribut dalam perayaan. Yang kedua, seperti tadi, kita semakin ditantang untuk melihat apa sebenarnya yang mau kita cari dengan liturgi yang kita rayakan. Gitu ya. Liturgi itu memimpin umat sebenarnya pada perjumpaan yang lebih dalam dengan Kristus. Bukan sekedar pertunjukan ritualistik. Apalagi bila sudah biasa dalam perayaan Ekaristi, ini semakin terasa bahwa ternyata bukan pertunjukannya, bukan seremoninya, tetapi perjumpaan yang lebih dalam. Nah, perjumpaan yang lebih dalam ini secara tak sadar membawa kita juga untuk membuat seremoni yang lebih terarah pada perayaan ini. Tak jarang dalam pesta-pesta dalam pesta-pesta yang diawali atau dipuncaki oleh perayaan Ekaristi, pusat perhatian kita justru pada pesta itu. Apa tarian persembahannya, bagaimana tenda, bagaimana segala macam. Yang sekali lagi tetap perlu itu. Bukan juga mau mengatakan, oh hati kita, toh perlu tempat yang layak. Toh perlu diungkapkan keagungan, persembahan yang benar, yang baik. Tetapi seringkali persiapan untuk itu jauh lebih mengambil perhatian. Padahal, ini menarik ayat ini yang dipakai. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, sekali lagi harus ditekankan, bukan mau mengatakan, oke, kalau begitu nggak usah datang ke gereja. Bukan juga. Dalam sakramen, kita dalam perayaan Ekaristi, kita rayakan iman, kita rayakan dalam liturgi apa yang kita imani itu. Dan kita imani apa yang kita rayakan itu. Tetapi kalau jatuh pada pertunjukan ritualistik, ada bahaya kita kehilangan arti dari pesta ini, gitu ya.
Ada ancaman formalisme. Kita buatlah tarian persembahan menyambut. Tiap tahun sudah ada itu katanya. Ada forma. Dan forma ini yang membuat kita merasa wajib melakukan satu perayaan itu. Masa tahun lalu kita buat, sekarang nggak kita buat gitu ya. Pengalungan bunga kadang diletakkan dalam perayaan Ekaristi. Macam-macam, atau dengan tarian yang justru bisa mengaburkan apa sebenarnya pusat perhatian kita. Masih Kristus kah? Padahal bisa saja kita buat itu di luar perayaan Ekaristi. Gitu ya. Dan forma-forma itu ya. Kami merayakan Ekaristi itu seperti abad 15 lah, abad 16. Sekali lagi perlu itu untuk menyegarkan juga. Tetapi bisa menjadi sandungan. Itu yang mau kita awaskan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab bersepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah ini yang menarik. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Penting juga memang forma itu, tetapi jangan menjadi formalisme. Bahwa ada keyakinan harus sesuai dengan forma ini, maka liturgi ini berhasil. Menjadi sebuah keyakinan yang mengikat tentang pentingnya forma itu. Nah seperti tadi, saya merasa lebih khusyuk kalau saya merayakan Ekaristi dalam bahasa Latin. Bisa saja. Tetapi tidak bisa juga mengutuki apa yang gereja sudah izinkan pada saat ini. Atau di sisi lain, karena gereja mengizinkan, maka izin itu digunakan untuk membuat improvisasi yang tak terhindarkan. Tak terhindarkan karena sudah terjadi. Yang bisa hanya mengevaluasi yang sudah ada. Dan harapannya ya ke depan tidak terulang lagi. Nah, perlu ada keseimbangan. Sekali lagi, syukur bahwa ada juga sekarang ini seruan-seruan untuk merayakan Ekaristi itu kiranya lebih khusyuk lah. Perhatikan alat musik yang kamu pakai. Perhatikan jenis lagu yang kamu pilih. Perhatikan pakaianmu. Pernah di sini turis, saya lihat sendiri bagaimana ia dicegah masuk ke dalam Basilika Santo Petrus itu. Terlalu pendek celananya. Bahwa Allah melihat hati, tapi perhatikan juga lah celanamu. Kan begitu ya. Bukan soal apakah mahal atau baru, tetapi bagaimana kesiapanmu untuk merayakan Ekaristi itu. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Sebab jika demikian yang baru itu akan koyak dan yang lain dan juga kain penambal itu tidak cocok pada yang tua. Pendidikan dan katekese akhirnya harus terus digalakkan. Dan saya yakin ini salah satu cara ya. Mengapa saya terdorong membuat video ini? Saya terbuka juga pikiran saya bahwa ada juga anak muda, benar-benar muda, yang tertarik untuk mengikuti info-info tentang kekatolikan itu. Maka saya pikir ini salah satu pilihan. Mana tahu ada orang muda, benar-benar muda membuka video ini. Nah tujuannya adalah, ternyata perlu atribut itu dibanggakan dalam arti disyukuri bahwa itu ada. Bukan untuk disombongkan. Tetapi itu adalah kendaraan untuk sampai pada kedalaman dari perayaan itu. Bukan menjadi penutup, penghalang. Asik di sana jadinya, tetapi pada kedalaman.
kedekatan yang intim dengan Tuhan. Selamat merayakan Ekaristi, selamat mempersiapkan, dan ciao ciao.